Mads Hilger hampir pasti meninggalkan FC Twente untuk bergabung dengan Crystal Palace setelah mencapai kesepakatan personal. Transfer ini akan menjadikannya pemain Indonesia pertama di Premier League dalam beberapa tahun terakhir. Cedera dua striker utama membuat publik mendesak Patrick Kluivert memanggil Ezra Walian kembali ke timnas Indonesia. Penampilannya bersama Persik dinilai cukup untuk memperkuat lini depan Garuda. Kembalinya Hervé Renard membuat Arab Saudi percaya diri menghadapi grup 2 kualifikasi Piala Dunia. Namun, performa solid Indonesia di era Kluivert jadi tantangan berat. Miliano Jonathans, Mauro Zylstra, dan Adrian Wibowo dikabarkan siap resmi menjadi bagian timnas Indonesia. Kehadiran mereka akan menambah opsi serangan di level senior dan U23. Justin Hubner resmi bergabung dengan Fortuna Sittard dan siap membuktikan diri di Liga Belanda. Ia ingin memanfaatkan kesempatan bermain reguler untuk mempertahankan performa di timnas Indonesia. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Mads Hilger dikabarkan akan bergabung dengan Crystal Palace, sang juara Piala FA musim lalu. Laporan ini datang dari media Belanda yang menyebut Hilger sedang menyelesaikan detil akhir transfernya. Kontrak Hilger bersama FC Twente sebenarnya masih berlaku hingga 1 Juli 2026. Namun dengan nilai pasar mencapai 6,5 juta euro, kepindahan pada musim panas ini menjadi peluang bagi Twente untuk mendapatkan keuntungan besar. Pelatih Joseph Oshving juga sudah memiliki stok bek tengah lain, sehingga jalan keluar bagi Hilger semakin terbuka. Sinyal kepindahan semakin kuat ketika nama Hilger tidak masuk dalam skuad Twente saat menghadapi PEC Zwolle di Liga Belanda. Sebelumnya pemain 24 tahun ini sempat dikaitkan dengan klub-klub besar seperti Feyenoord, PSV Eindhoven, Valencia, Sevilla, Bologna, dan Como. Namun tak ada tawaran konkret yang datang. Menurut laporan, Crystal Palace kini memimpin perburuan tanda tangan Hilger. Kesepakatan personal antara pemain dan klub disebut sudah tercapai, sementara negosiasi antara Palace dan Twente berada di tahap lanjut. Meski minat dari Spanyol dan Italia cukup besar, klub asal London Selatan itu diprediksi segera merampungkan transfer. Informasi ini juga diperkuat oleh WFC Groningen, serta unggahan seorang pendukung Palace di media sosial X yang menyatakan Hilger tengah menuju Inggris. Crystal Palace sendiri sedang berada di puncak performa. Setelah menjuarai Piala FA 2024-2025, mereka baru saja menambah koleksi trofi dengan meraih Community Shield 2025 usai mengalahkan Liverpool di partai final. Jika transfer ini resmi, Hilger akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bergabung dengan klub papan atas Premier League dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus membuka babak baru dalam karirnya di level tertinggi sepak bola Eropa. Timnas Indonesia tengah menghadapi krisis di lini depan menjelang ronde keempat pada Oktober mendatang. Dua penyerang utama Ole Roumanie dan Ragnar Oratmangun dipastikan absen karena cedera serius. Ole Roumanie, striker andalan dari Oxford United, mengalami cedera berat saat Piala Presiden 2025 dan diperkirakan menjalani pemulihan panjang. Sementara, Ragnar Oratmangun masih bergelut dengan cedera lutut yang belum pulih. Di tengah situasi ini, perhatian tertuju pada Rafael Struijk. Striker 22 tahun yang kini bermain untuk Dewa United itu belum mampu menunjukkan performa terbaik. Pada laga perdana Super League 2025-2026 melawan Malut United, Struijk bermain sebagai starter namun hanya bertahan selama 45 menit sebelum digantikan. Dalam laga yang berakhir 1-3 untuk kekalahan Dewa United tersebut, Struijk mencatat 2 tembakan namun gagal membuahkan gol. Kondisi ini membuat banyak pendukung timnas Indonesia menyerukan agar pelatih Patrick Kluivert memanggil kembali striker naturalisasi Ezra Walian. Pemain yang sempat dilarang FIFA membela timnas Indonesia itu kini menjabat kapten Persik dan tampil cukup impresif pada pekan perdana Super League musim ini. Menghadapi Bali United, Ezra turun sebagai starter dan menyumbangkan 1 assist dalam laga yang berakhir imbang. Meskipun tak mencetak gol, jebolan Akademi Ajax Amsterdam tersebut beberapa kali mengancam pertahanan Bali United dan menjadi motor serangan timnya. Performa tersebut dinilai cukup untuk memberi peluang bagi Ezra kembali memperkuat skuad Garuda pada FIFA Matchday September mendatang. Dengan absennya 2 penyerang utama dan penampilan Struijk yang belum meyakinkan, desakan agar Ezra Walian kembali mengenakan seragam merah putih semakin menguat. Semua mata kini tertuju pada keputusan Patrick Kluivert yang harus menentukan komposisi lini depan timnas Indonesia dalam waktu dekat.
Menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia, sorotan tertuju pada timnas Arab Saudi yang akan kembali dipimpin oleh Hervé Renard. Media Irak, Win menyoroti kembalinya sang pelatih yang sebelumnya sukses membawa Green Falcons tampil di Piala Dunia 2022. Dalam undian yang digelar di Kuala Lumpur, Arab Saudi tergabung di grup 2 bersama Irak dan Indonesia. Grup ini diprediksi akan menjadi salah satu yang paling ketat dengan tekanan tinggi di setiap pertandingan. Pertemuan ini menjadi ujian penting, apalagi laga pertama akan berlangsung pada Oktober mendatang. Bulan Oktober rupanya punya catatan istimewa bagi Hervé Renard saat memimpin Arab Saudi di periode 2019-2023. Dari 5 laga resmi dan uji coba pada bulan tersebut, ia meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang tanpa sekalipun kalah. Dalam rentang itu, timnya mencetak 8 gol dan hanya kebobolan 2. Rekor ini dianggap mencerminkan disiplin taktik dan soliditas pertahanan khas tim racikan Renard. Media Irak menilai catatan tersebut bisa menjadi modal berharga bagi Arab Saudi dalam menghadapi persaingan grup yang sulit. Fans pun optimis pengalaman luas Renard di sepak bola Asia mampu kembali membawa tim lolos ke putaran final. Target Arab Saudi jelas, mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 sekaligus mengulang prestasi tampil di Piala Dunia Qatar 2022. Meski begitu, jalan menuju target itu tidak akan mudah. Indonesia yang kini ditangani Patrick Kluivert menunjukkan kematangan taktik dan performa solid di laga-laga terakhir. Tim Garuda telah membuktikan diri bukan lawan yang bisa diremehkan, membuat persaingan grup 2 dipastikan berjalan sengit hingga akhir. Kabar hangat datang dari sepak bola nasional. 3 pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia disebut akan diumumkan pekan depan, menambah kekuatan lini serang skuad Garuda. Nama-nama yang santer disebut adalah Miliano Jonathans, Mauro Zylstra, dan Adrian Wibowo. Isi ini mencuat setelah akun media sosial Indonesia Abroad mengunggah pesan yang seolah memberi isyarat bahwa ketiga pemain tersebut siap berseragam merah putih dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya memang telah mengungkap bahwa proses naturalisasi untuk beberapa pemain baru sudah berjalan. Menurutnya, ada 2 tambahan pemain yang telah berkomitmen bergabung dengan posisi yang difokuskan pada sektor penyerang. Miliano Jonathans dan Adrian Wibowo dikenal sebagai winger kanan dengan kemampuan olah bola cepat dan penempatan posisi yang akurat. Kehadiran mereka dinilai dapat memperkaya variasi serangan Indonesia, terutama di sisi lapangan yang menjadi andalan dalam skema permainan modern. Sementara itu, proses naturalisasi Mauro Zylstra sudah berada di tahap akhir. Erick Thohir menyebut Presiden RI, Prabowo Subianto, telah menandatangani persetujuan naturalisasi Mauro pada akhir Juli lalu. Saat ini, dokumen tersebut berada di DPR dan menunggu kelanjutan proses setelah masa reses berakhir pada Agustus. Erick menjelaskan bahwa Mauro diproyeksikan untuk menjadi bagian penting regenerasi lini depan timnas Indonesia. Pada tahap awal, ia akan memperkuat timnas U23 di ajang kualifikasi Piala Asia yang akan berlangsung di Sidoarjo pada September mendatang. Jika semua proses berjalan lancar, kehadiran Miliano Jonathans, Mauro Zylstra, dan Adrian Wibowo akan membuat opsi serangan timnas Indonesia semakin beragam. Langkah ini menjadi bagian dari strategi PSSI untuk mempersiapkan skuad yang lebih kompetitif, baik di level senior maupun kelompok umur menghadapi agenda internasional yang semakin padat. Bek timnas Indonesia Justin Hubner resmi memulai babak baru dalam karirnya bersama klub Fortuna Sittard di Liga Belanda. Keputusan ini ia ambil di tengah tren sejumlah pemain timnas diaspora yang memilih pulang ke Indonesia. Dari generasi yang sama dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk, hanya Hubner yang tetap bertahan di Eropa. Sementara Struijk musim ini memperkuat Dewa United di Liga 1. Hubner langsung mendapat tantangan besar dengan debutnya saat Fortuna Sittard menghadapi Go Ahead Eagles. Pemain kelahiran Den Bosch itu mengakui statusnya di Eropa berbeda jauh dibandingkan di Asia. Jika di Asia, namanya sudah dikenal luas sebagai pemain timnas Indonesia, di Belanda ia harus membangun reputasi dari awal. Sebelum bergabung ke Fortuna Sittard, Hubner sempat merumput di Jepang bersama Cerezo Osaka sebagai pemain pinjaman dan memiliki pengalaman bermain di Wolverhampton Wanderers U21. Bek muda ini menegaskan akan bekerja keras demi mendapatkan menit bermain yang cukup di klub barunya. Hubner mengaku sangat antusias memulai musim ini. Baginya, kesempatan bermain reguler adalah prioritas utama. Ia merasa sudah terlalu lama absen merasakan atmosfer pertandingan kompetitif dan kini ingin kembali fokus di lapangan.
Tentang perbedaan suasana di Indonesia dan Eropa, Hubner menyebut pengalamannya di tanah air jauh lebih intens. Ia mengaku di Indonesia mendapatkan status layaknya bintang, bahkan sulit berjalan-jalan dengan normal karena banyaknya penggemar yang mengenalinya. Di Eropa, ia kembali menjadi pemain muda yang harus membuktikan kualitasnya. Dengan ambisi besar dan tekad kuat, Justin Hubner siap menjadikan musim ini sebagai panggung pembuktian di level sepak bola Eropa, sekaligus mempertahankan performa terbaiknya untuk timnas Indonesia.